Halo rakyat kecil sekalian, kalian pernah nggak berpikir tentang sebuah program dari pemerintah, yang mana program tersebut kawan-kawan menjangkau puluhan juta penerima manfaat, membuka ribuan dapur di seluruh Indonesia, dan menyerap lebih dari 1 juta tenaga kerja. Sekilas kawan-kawan, ini terlihat seperti program sosial yang sangat luar biasa. Tetapi, di dalam sistem demokrasi biasanya kawan-kawan, program sebesar ini apakah hanya menyangkut soal gizi dan kesejahteraan? Atau ada dimensi politik yang juga ikut bermain di dalamnya? Hari ini kita tidak sedang menyerang siapapun, kita hanya akan berpikir bersama. Selamat datang di segmen storytelling, selamat menyaksikan. Oke, disclaimer dulu ya kawan-kawan, bahwa video ini perlu dicatat bukan untuk menjatuhkan program MBG, bukan pula untuk membelanya. Ini merupakan opini pribadi yang didasarkan pada pengamatan terbuka oleh saya pribadi. Artinya, jika ada sebuah kekeliruan atau kesalahan, saya sangat terbuka untuk dikoreksi. Karena menurut saya, dalam demokrasi yang sehat itu bukan hanya programnya kawan-kawan, tapi juga ruang kritiknya. Oke, mari kita mulai dengan fakta yang paling dasar dari program makan bergizi gratis. Program makan bergizi gratis kawan-kawan, atau yang sering kita sebut sebagai MBG, itu bertujuan untuk meningkatkan gizi anak-anak sekolah, anak-anak balita, ibu yang sedang hamil, dan ibu yang sedang menyusui. Dan tujuan besarnya itu adalah untuk menurunkan stunting, meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada di Indonesia, dan mendukung visi Indonesia Emas tahun 2024. Di data-data yang tersebar di laman-laman atau kanal-kanal besar, data menunjukkan puluhan ribu SPBG atau dapur operasional yang telah beroperasi di kurang lebih sekitar 38 provinsi di Indonesia. Penerima manfaatnya pun disebut mencapai sekitar puluhan juta orang kawan-kawan. Dan yang menarik di sini menurut saya ya, program ini juga menyerap sekitar 1 juta tenaga kerja. Bahkan nih yang paling menghebohkan adalah puluhan ribu pekerja dapur tersebut direncanakan diangkat menjadi ASN atau P3K. Secara sosial dan ekonomi kawan-kawan, ini terlihat sangat positif. Program itu terlihat sangat-sangat menarik dan sangat-sangat menjanjikan. Namun dalam politik modern biasanya kawan-kawan, kita perlu jujur satu hal, bahwa setiap kebijakan besar selalu memiliki implikasi politik di baliknya. Bukan berarti program tersebut salah kawan-kawan, tetapi dalam ranah politik sebuah program tertentu itu tidak pernah benar-benar netral. Pertanyaannya sederhana kawan-kawan. Ketika sebuah program tersebut menyentuh jutaan keluarga, memberi pekerjaan, dan memberi status ASN bagi pekerjanya, apakah dampaknya berhenti pada aspek sosial saja? Atau secara tidak langsung membangun loyalitas politik? Nah, di sini kawan-kawan, saya tidak mengatakan ini pasti sebuah strategi elektoral ya. Tetapi dalam demokrasi, program besar seringkali memiliki efek konsolidasi dukungan. Dan itu sangat wajar untuk dipertanyakan gitu loh. Lalu pertanyaan berikutnya, mengapa sih kecepatan pengangkatan pekerja MBG terlihat sangat begitu terburu-buru? Sementara padahal di sisi lain masih ada guru honorer yang nasibnya belum sepenuhnya tuntas. Pertanyaan ini bukan untuk membenturkan dua profesi kawan-kawan, tetapi untuk mengajak berpikir tentang prioritas. Karena dalam sistem politik yang saya ketahui, kebijakan bukan hanya soal kebutuhan kawan-kawan, tetapi juga soal momentum dan kepentingan. Sekali lagi, perlu dicatat, ini bukan tuduhan, ini adalah pertanyaan kritis. Dan saya yakin kita semua tahu satu hal penting tentang politik yang terjadi di Indonesia ya. Setiap pergantian kepemimpinan selalu diikuti dengan perubahan program prioritas. Maka wajar kawan-kawan jika muncul sebuah pertanyaan ya, apakah program MBG, apakah program sebesar MBG itu akan tetap stabil jika kepemimpinannya itu berubah, atau yang memimpin itu berganti.
Dan jika tidak, bagaimana nasib para pekerjanya gitu loh. Pertanyaan-pertanyaan seperti ini penting untuk dibahas agar kebijakan publik benar-benar kuat secara sistem, bukan hanya bergantung pada satu figur saja. Maka, gunakan pikiran kita untuk mempertanyakan hal itu tentang yang mana yang perlu diprioritaskan dan yang mana yang perlu kita jaga kestabilannya. Nah, oleh sebab itu kawan-kawan, saya itu sebenarnya menginginkan beberapa hal sederhana kawan-kawan, bahwa program sosial yang baik itu sejatinya harus berdiri di atas dua hal. Satu, niat yang tulus, dan yang kedua adalah sistem yang transparan dan berkelanjutan. Jika memang MBG itu murni untuk rakyat, maka ia harus dirancang tahan terhadap perubahan politik. Karena kebijakan publik yang baik itu tidak boleh bergantung pada siapa presidennya, siapa pemimpinnya, dan siapa yang berkuasa di situ gitu loh. Dan jika kita semua sudah tahu akan hal itu, bahwa dalam ranah politik itu tidak ada yang namanya kata netral, maka tugas kita sebagai warga negara bukan sekedar menerima atau menolak kawan-kawan. Tugas kita adalah untuk berpikir. Karena di dalam negara yang menganut sistem demokrasi itu bukan hanya soal memilih, tapi juga soal mengawasi gitu. Dalam video ini saya tidak mengajak Anda untuk curiga, melainkan saya hanya mengajak Anda untuk sadar. Karena dalam politik, yang paling berbahaya itu bukan programnya kawan-kawan, tapi ketika kita berhenti untuk bertanya. Bagaimana menurut pendapat kalian, apa yang tersembunyi di balik program MBG itu? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di segmen storytelling selanjutnya.